warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil alat yang kami bikin yang berjudul Greenbot House Robotic Automation. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dona Agnesia. Saya Cynthia Ratolivia. Dan saya Putri Rahma Cahyandini. Oke, selamat menyaksikan. Oke baik, yang pertama ada capaian pembelajaran yang dimana peserta didik mampu memahami konsep gerak, yaitu hubungan gaya dan gerak serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain atau rekayasa struktur, seperti penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari, konsep kolor dan termodinamika serta penerapannya untuk menganalisis dampak perubahan iklim, gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian listrik dan fenomena elektromagnetik, teori dasar fisika modern dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi, serta teori dasar digital dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran dari media ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara suhu dan kelembaman terhadap lingkungan tumbuhan yang tepat. Dan yang kedua, peserta dapat mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman dengan tepat. Mungkin selanjutnya kita akan menyaksikan cara kerja alat dari media kami. Selamat menyaksikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Cara kerja sistem. Sistem ini beroperasi dalam siklus yang otomatis. Yang pertama, sensor IHT11 atau sensor suhu dan kelembaban udara, dan sensor soil moisture atau sensor kelembaban tanah secara terus-menerus mengumpulkan data suhu dan kelembaban dari lingkungan rumah kaca. Data tersebut dikirim ke Arduino. Arduino memproses data berdasarkan program yang telah dibuat. Jika kondisi tidak ideal, maka suhu terlalu panas atau tanah terlalu kering, Arduino mengirim sinyal ke relay modul. Relay modul kemudian mengaktifkan aktuator yang relevan, yaitu pompa air, untuk memperbaiki kondisi. Siklus ini terus berulang untuk memastikan tanah selalu berada di lingkungan yang optimal. Di sini kita menggunakan power bank sebagai daya. Oke, untuk pembahasan konsep fisika yang dapat dijelaskan dengan media tersebut, yang pertama, terdapat masalah. Perubahan iklim menyebabkan suhu global naik dan gelombang panas lebih sering. Ini berbahaya bagi pertanian karena tanaman bisa stres, layu, dan gagal panen akibat penguapan air yang berlebihan dari tanah dan tanaman. Untuk solusi dari smart greenhouse tersendiri, sistem Arduino akan secara otomatis mengaktifkan pompa air ketika sensor mendeteksi suhu tinggi dan kelembaban tanah rendah. Penambahan air ke tanah ini memungkinkan terjadinya proses evaporasi atau penguapan air dari tanah dan transpirasi atau penguapan air dari daun tanaman. Untuk penjelasan konsep suhu dan kalor, proses evaporasi dan transpirasi membutuhkan energi kalor dari lingkungan sekitarnya atau disebut kalor laten penguapan. Ketika air dari tanah dan tanaman menguap, energi panas di sekitar tanaman diserap untuk proses perubahan wujud air dari cair menjadi uap. Penyerapan energi panas ini menyebabkan penurunan suhu di sekitar zona akar dan kanopi tanaman, serta menciptakan efek pendinginan alami yang melindungi tanaman dari stres panas.
Adapun kontribusi pada SDGs 13, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, teknologi ini membantu petani beradaptasi dengan cuaca ekstrim dengan menciptakan lingkungan tumbuh yang terkendali, sehingga menjamin produksi pangan tetap stabil meskipun terjadi gelombang panas di luar. Ketahanan pangan lokal dengan mengurangi resiko gagal panen akibat panas ekstrem, sistem ini meningkatkan ketahanan pangan masyarakat lokal terhadap dampak perubahan iklim. Terdapat juga efisiensi sumber daya. Sistem ini hanya mengaktifkan pompa air ketika benar-benar dibutuhkan atau berdasarkan data sensor, sehingga mengoptimalkan penguapan air yang semakin langka akibat perubahan iklim.